kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Pengertian pengelolaan dana kas kecil. Pengertian pengelolaan dana kas kecil adalah proses pengelolaan sejumlah kecil uang tunai yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran kecil yang tidak praktis untuk dilakukan melalui pembayaran formal seperti cek atau transferan. Berikut penjelasan rinci mengenai langkah-langkah pengelolaan dana kas kecil. 1. Penetapan kebijakan dana kas kecil. Penetapan kebijakan dana kas kecil adalah proses pembuatan dan penerapan aturan yang mengatur penggunaan dana kas kecil dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penetapan kebijakan dana kas kecil biasanya ditetapkan oleh manajer keuangan dan juga kasir. 2. Permintaan dan persetujuan dana kas kecil. Permintaan dan persetujuan dana kas kecil adalah proses formal yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan dana kas kecil dalam suatu organisasi atau perusahaan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu karyawan membawa formulir pengajuan permintaan dana kas kecil kepada kasir. Kemudian, formulir tersebut dibawa ke supervisor untuk dimintai persetujuannya. 3. Pemberian dana dan pencatatan transaksi. A. Pemberian dana. Ini melibatkan proses alokasi dana atau pemberian uang untuk berbagai tujuan, seperti investasi, pemberian barang dan jasa, atau untuk keperluan operasional. Dana dapat berasal dari berbagai sumber, seperti investor, bank, atau hasil penjualan. Pemberian dana diberikan oleh kasir kepada karyawan dan karyawan memberikan bukti transaksinya. B. Pencatatan transaksi. Ini adalah proses mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Pencatatan ini mencakup pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Pencatatan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk pelaporan keuangan, pengauditan, dan pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan transaksi dicatat oleh kasir ketika mendapatkan bukti transaksi dari karyawan. 4. Rekonsiliasi dan audit. A. Rekonsiliasi dana kas kecil adalah proses mencocokkan catatan transaksi internal dengan saldo isi kas kecil. Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan tidak ada selisih antara catatan dan dana isi. Proses ini dilakukan oleh kasir yang memberikan laporan kepada manajer keuangan bahwa hasil rekonsiliasi kas kecil sesuai dengan catatan transaksi. B. Audit pengelolaan dana kas kecil adalah pemeriksaan sistematis terhadap catatan dan praktik pengelolaan dana kas kecil untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, dan efisiensi. Proses ini dilakukan oleh manajer keuangan dan diberikan kepada internal auditor untuk memeriksa semua catatan dan memastikan semuanya sesuai dengan kebijakan perusahaan. 5. Evaluasi dan pengisian ulang dana. A. Evaluasi dana kas kecil. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan pencatatan pengeluaran yang dilakukan dari kas kecil selama periode tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran tercatat dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selain itu, evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah ada pengeluaran yang tidak semestinya atau perlu diatur ulang. B. Pengisian ulang dana kas kecil. Setelah evaluasi, jika dana kas kecil mendekati batas minimum yang telah ditetapkan,
kecil hingga mencapai jumlah maksimum yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengisian ulang ini biasanya dilakukan dengan cara mengajukan permintaan pengisian ulang, menyatakan bukti pengeluaran, dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Setelah melakukan negosiasi dan audit, kasir melakukan evaluasi, memastikan bahwa tidak ada